Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rida Perwitasari, SE MAKS, AK, CA, CPA, CIP, SAS, CFRA, dan Bapak Raden Muhammad Syah Arif Atmaja, SE MSI, selaku dosen pengampu kelas pemeriksaan akuntansi 1 kelas C. Kami dari kelompok 1 mahasiswa program studi akuntansi akan mempresentasikan laporan hasil audit investigasi pada PT Timah Tbk yang terjerat kasus korupsi 300 triliun. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu ada Alivia Dewi Sahada dan akhiran NPM 005, dan Nanda Wahyusa Putra akhiran NPM 025, Amir Mahmud dan akhiran NPM 026, Anggi Jelita dan akhiran NPM 027, Edgar Rafa dengan akhiran NPM 028, Mutiara Citra dan akhiran NPM 032, Jasinta Wulandari dan NPM akhiran 035, Dika Indriana dan akhiran NPM 041, dan Muhammad Taufik Adiansa dengan akhiran NPM 079, dan Amelia Cynthia Devi dengan akhiran NPM 091. Juga Maulana dan akhiran NPM 094, Faradiana Cahyani dan akhiran NPM 097, Sela Robiul dengan akhiran NPM 099, Afifah Putrasari dan akhiran NPM 102, Ika Hadi dengan akhiran NPM 111, Pramesti Sekar dan akhiran NPM 174, Alivia Khorutul dengan akhiran NPM 184, Naila Sakira dengan akhiran NPM 230, Rio Hendra dan akhiran NPM 288, Riyadika Putra dan akhiran NPM 307, dan Devana Salsabila dengan akhiran NPM 357. Di sini saya akan menjelaskan terkait profil dari PT Timah Tbk. PT Timah Tbk merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Visi dari PT Timah tersendiri yaitu menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Terdapat misi yaitu yang pertama membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat. Yang kedua yaitu melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab sosial. PT Timah Tbk berdiri sejak tanggal 2 Agustus 1976, terdaftar pada Bursa Efek pada tahun 1995, dan beralamat kantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 51, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, dan memiliki izin usaha penambangan di darat dan lepas pantai Bangka Belitung dan Pulau Kundur seluas 473.310 hektar. Berikut analisis terkait kasus PT Timah dalam 5W 2H. Baik, yang pertama yaitu terkait WAT. Jadi apa sih yang terjadi pada PT Timah Tbk itu sendiri? Jadi pada perusahaan PT Timah Tbk mengalami adanya korupsi yang dilakukan oleh perusahaan PT Timah Tbk itu sendiri. Nilai atas korupsi yang dilakukan oleh PT Timah Tbk itu sendiri mengalami nilai yang sangat fantastis, yaitu sebesar 271 triliun. Nilai tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kehutanan. Beliau mengatakan bahwa nilai atas korupsi yang dilakukan oleh PT Timah Tbk itu tersebut merupakan nilai atas kerugian kerusakan lingkungan, belum mencapai nilai kerugian keuangan yang dialami oleh negara. Namun seiring berjalannya kasus tersebut, sekarang nilai tersebut tidak menjadi 271 triliun, namun bertambah yakni dengan total 300 triliun.
Baik, selanjutnya yaitu siapa pihak yang terkait dalam penyimpangan PT Timah Tbk? Di sini ada 22 pihak yang terkait dalam penyimpangan PT Timah Tbk. Satu yaitu SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015 hingga Maret 2018. Dua yaitu BN selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Maret 2019. Tiga yaitu AS selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021 hingga 2024. 4 yaitu HL selaku pemilik manfaat atau Benefit Official Ownership PT TIN. 5 yaitu FL selaku marketing PT TIN. 6 yaitu TT selaku tersangka perintangan penyidikan. 7 yaitu SG selaku komisaris PT SIP. 8 yaitu MBG selaku direktur PT SIP. 9 yaitu TN selaku pemilik manfaat atau Benefit Official Ownership CVVIP. 10 yaitu HT selaku direktur utama CVVIP. 11 yaitu BY selaku mantan komisaris CVVIP. 12 yaitu AA selaku manajer operasional tambang CVVIP. 13 yaitu RI selaku direktur utama PT SBS. 14 yaitu RL selaku general manager PT TIN. 15 yaitu SP selaku direktur utama PT RBT. 16 yaitu RA selaku direktur pengembangan usaha PT RBT. 17 yaitu MRPT selaku direktur utama PT Timah Tbk periode 2016 hingga 2021. 18 yaitu EE selaku direktur keuangan PT Timah Tbk 2017 hingga 2018. 19 yaitu ALW selaku mantan direktur operasional dan mantan direktur pengembangan usaha PT Timah Tbk. 20 yaitu HLN selaku manajer marketing PT QSA. 21 yaitu HM selaku perwakilan PT RBT. 22 yaitu BGA selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015 hingga 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin where dari tabel 5W2H yang menjelaskan di mana tempat terjadinya penyimpangan PT Timah Tbk. Kasus penyimpangan PT Timah Tbk senilai 300,33 triliun berlangsung di berbagai wilayah di Bangka Belitung, terutama di area izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk. Lebih spesifiknya, lokasi penyimpangan terjadi di yang pertama yaitu kantor pusat PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Lalu yang kedua ada di kawasan hutan lindung. Yang ketiga di area pertambangan tanpa izin atau PETI. Yang terakhir yaitu di wilayah IUP PT Timah Tbk yang tidak memiliki izin lengkap. Selanjutnya yaitu when. Kapan penyimpangan tersebut terjadi? PT Timah Tbk mengalami kasus sejak tahun 2015 sampai 2022. PT Timah Tbk mulai terungkap pada Desember 2023 ketika penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggeledah di PT RBT Bangka yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tata niaga timah. Penyidikan ini kemudian meluas dan beberapa penggeledahan serta penyelidikan lebih lanjut dilakukan hingga Maret 2024. Korupsi ini terkait dengan aktivitas penambangan timah ilegal dan ketidaksesuaian regulasi yang terjadi antara tahun 2015 hingga tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar diperkirakan mencapai 300 triliun. Untuk yang selanjutnya ada why. Mengapa penyebab terjadinya penyimpangan PT Timah Tbk? Kasus timah 300 triliun ini terjadi karena beberapa alasan utama. Alasan pertama adalah adanya dorongan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan keuntungan melalui cara-cara ilegal, seperti penyelundupan atau manipulasi dokumen. Di mana pada kasus ini, PT Timah bahkan menerbitkan surat perintah kerja borongan, pengangkatan sisa hasil pengolahan mineral timah, dan mengakomodir penambangan timah ilegal dikirim ke smelter milik tersangka untuk melegalkan kerjasama mereka. Alasan lain dari korupsi ini adalah kepentingan pribadi Harvey Mois dan individu lainnya yang terlibat,
Mereka berusaha memperoleh keuntungan finansial dengan menjual timah yang diekstrak di bawah harga pasar serta memanfaatkan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, kurangnya sistem pengawasan yang efektif di sektor pertambangan timah mengakibatkan munculnya kegiatan penambangan yang ilegal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang how, yaitu bagaimana awal terjadinya penyimpangan PT Timah Tbk. Jadi kasus ini tuh bisa terjadi dikarenakan pada tahun 2018 PT Timah Tbk itu menyadari bahwa produksi timah yang dihasilkan itu sangat sedikit. Padahal lahan dimiliki oleh PT Timah sendiri itu sangatlah luas. Namun PT Timah Tbk sendiri itu menyadari bahwa ada penambangan ilegal di sekitar wilayah IUP PT Timah Tbk atau izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Namun terkait hal tersebut itu PT Timah Tbk itu tidak menindak tegas terkait hal tersebut. Namun mereka malah membiarkan tambang ilegal tersebut beroperasi dan malah membeli hasil dari tambang ilegal tersebut dengan seharga 2 kali lipat dari harga standar. Nah, dan setelah itu perusahaan juga melakukan kerjasama dengan saudara MBK dan SK terkait penyewaan peralatan pertambangan pada tahun yang sama. Dan juga pihak PT Timah juga melakukan kerjasama dengan SK dan MBK juga terkait mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal yang berdasarkan dari pertambangan ilegal tadi dengan membantu perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi dan CV Raja Wali Total Persada. Baik, yang selanjutnya ada how much atau berapa kerugian yang diduga atas dugaan korupsi tersebut. Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers terkait pengungkapan terbaru kerugian negara dalam kasus ini sebesar 300,33 triliun yang dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama di sini terdapat kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 triliun. Lalu di kategori kedua terdapat pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun. Dan di kategori yang ketiga terdapat kerugian keuangan negara akibat kerusakan lingkungan sebesar 271,69 triliun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembahasan kronologi yang terjadi pada PT Timah Tbk. Selanjutnya yaitu mengenai kronologi kasus korupsi PT Timah. Jadi pada tahun 2018 PT Timah itu menyadari bahwa produksi timah yang dihasilkannya itu sedikit dan tidak sesuai dengan yang seharusnya jika dibandingkan dengan hasil perusahaan tambang swasta yang lain di daerah Bangka Belitung, lokasi di mana PT Timah itu beroperasi. Padahal lahan yang dimiliki PT Timah itu sangatlah luas. Kemudian PT Timah menyadari bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya tambang-tambang ilegal yang beroperasi di wilayah IUP PT Timah yang hasil timahnya tidak langsung ke PT Timah melainkan ke pengepul atau smelter terlebih dahulu. Pihak PT Timah seharusnya menindak tegas tambang-tambang ilegal di wilayah tersebut. Namun yang dilakukan justru sebaliknya. Pihak PT Timah justru melakukan upaya untuk memperkaya individual. Mohtar Riza Pahlevi Tabrani yang di sini sebagai mantan direktur PT Timah itu justru malah membiarkan tambang-tambang ilegal tersebut tetap beroperasi dan membeli timah dari tambang-tambang ilegal tersebut dengan harga 2 kali lipat dari harga standarnya. Sebagai contoh, jika harga standar atau harga pasar timah itu 100.000, nah oleh PT Timah itu dibeli dengan harga 200.000. Kemudian adanya selisih sebesar 100.000 ini oleh PT Timah dibuat menjadi seolah-olah terdapat biaya sewa alat ke smelter untuk menutupi profit tersebut. Nah, peran Harvey Muiz di sini adalah sebagai perantara hubungan kerjasama PT Timah dengan penambang-penambang ilegal tersebut. Nah, tadi dijelaskan itu tentang kronologi terkait korupsi. Sekarang di fase money laundering. Selain itu, dalam kasus ini Harvey Muiz juga menyarankan kepada penambang-penambang ilegal yang telah memperoleh keuntungan besar tadi untuk melakukan money laundering dengan cara menyisihkan keuntungan yang diterima penambang-penambang ilegal tadi dalam bentuk dana CSR ke PT QSE yang merupakan perusahaan money changer dengan Helena Lim sebagai manajer marketingnya. Dari dana CSR ini kemudian baru masuk ke kantong pribadi masing-masing tersangka kasus PT Timah ini.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang kronologi terjadinya korupsi di PT Timah Tbk. Nah, terjadi korupsi tersebut itu tidak lepas dari 3 faktor penipuan atau biasa disebut dengan fraud triangle. Nah, fraud triangle sendiri itu terdiri dari pressure, ada rationalization, dan opportunity. Yang pertama ada pressure. Nah, pressure merupakan tekanan dari pihak lain. Tekanan tersebut bisa seperti terlilit hutang atau adanya sifat greedy. Nah, sifat greedy ini adalah sifat seseorang ingin semakin kaya. Nah, dalam kasus korupsi itu biasanya yang paling sering terjadi adalah adanya sifat greedy, yaitu mereka ingin semakin menjadi kaya. Yang kedua ada rationalization. Nah, pelaku ini akan memikirkan apa yang hendak mereka lakukan dan apakah hal tersebut bisa dirasionalisasikan. Dalam kasus PT Timah Tbk, para tersangka itu mungkin berpikir bahwa mengambil sejumlah uang dari perusahaan yang berpendapatan puluhan miliar itu adalah hal yang rasional. Jadi mereka itu berpikir jika hanya mengambil beberapa miliar dari pendapatan perusahaan yang triliunan itu adalah hal yang rasional. Selanjutnya ada opportunity, yaitu adanya celah yang memungkinkan untuk seseorang melakukan fraud atau kecurangan. Dalam kasus PT Timah Tbk ini, para tersangka itu mungkin telah menemukan celah untuk melakukan hal tersebut. Misalnya mereka mempunyai teman atau kenalan di dalam PT Timah Tbk, jadi mereka berpikir adanya peluang untuk melakukan kecurangan tersebut. Selanjutnya, tahapan money laundering. Jika sudah memperoleh uang haram yang belum jadi kepemilikan para koruptor, butuh dilakukan money laundering agar dapat digunakan atau dapat diakui di rekeningnya. Money laundering ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu placement. Uang yang sudah didapatkan harus masuk ke financial system atau pencatatan keuangan yang sah dan jelas. Dalam kasus ini, saat uang kotor masuk ke smelter ilegal, mereka keluarkan dalam bentuk CSR ke PT QSA sehingga aliran uang tersebut tercatat dengan jelas. Tahap kedua yaitu layering. Tahap ini membuat aliran uang lebih sulit untuk dilacak asal-usulnya. Contohnya, uang dipindahkan ke beda rekening, dikirim ke luar negeri, jadi uangnya itu harus bergerak terus. Tahap yang ketiga yaitu integration. Setelah uang melewati tahap layering, baru dapat masuk ke kantong pribadi pelaku. Namun, pendapatannya harus jelas asal-usulnya, seperti mengakui pendapatan dari CSR atau mengakui pendapatan dari jasa konsultan. Berikut analisis data laporan keuangan yang ada pada PT Timah Tbk. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan hasil analisis data laporan keuangan PT Timah periode 2015 hingga 2023. Yang pertama ada grafik dari pendapatan usaha yang terdapat revisi pada tahun 2018 hingga 2019. Lalu terdapat lonjakan yang signifikan terjadi pada tahun 2019 dan terdapat penurunan yang terus-menerus terjadi sejak tahun 2020. Terdapat revisi data yang menimbulkan pertanyaan tentang akurasi laporan keuangan. Penurunan drastis juga menunjukkan masalah operasional atau manajemen yang cukup signifikan. Lalu ketidaksesuaian data relevan dengan kasus 271T ini. Lalu dari sisi kredibilitas laporan, revisi menunjukkan perbaikan atau upaya transparansi dalam laporan keuangan. Dari sisi manajemen risiko sendiri, terdapat penurunan pendapatan yang tajam menekankan perlunya strategi risiko yang lebih baik. Dari sisi penyelidikan lanjutan, tren penurunan dalam revisi laporan keuangan memerlukan investigasi lebih dalam untuk memastikan tidak ada manipulasi yang merugikan. Selanjutnya ada analisis data laporan laba rugi PT Timah Tbk tahun 2015 sampai tahun 2023. Nah, pada periode 2015 sampai 2017, PT Timah mencatat kenaikan laba yang konsisten dan signifikan. Pada periode 2018, terjadi revisi besar yang menunjukkan koreksi akuntansi signifikan yang mungkin mengindikasi kesalahan pencatatan atau laporan awal yang terlalu optimis. Pada tahun 2019, kerugian besar yang tetap tidak berubah setelah direvisi menandakan kerugian tersebut nyata dan signifikan. Nah, pada periode 2020 sampai 2023, di sini fluktuasi besar terlihat dari kerugian besar beralih ke laba besar dan kembali lagi ke kerugian yang signifikan. Nah, selanjutnya ada interpretasi dan identifikasi potensi fraud. Yang pertama ada revisi pada tahun 2018. Nah, revisi besar pada laba 2018 mengindikasikan potensi kesalahan atau manipulasi dalam pelaporan keuangan awal. Yang kedua ada fluktuasi besar, yaitu
Pergeseran besar dari rugi ke laba dan kembali lagi ke rugi bisa mengindikasikan manipulasi akuntansi untuk mempengaruhi persepsi investor. Kemudian ada hubungan dengan kasus 300 triliun, yaitu pola revisi dan fluktuasi laba rugi yang tidak biasa bisa mengindikasikan adanya potensi praktik tidak transparan atau bahkan fraud, sejalan dengan temuan dalam kasus 300 triliun yang sedang trending terkait BUMN di Indonesia. Perkenalkan, saya Desinta Wulandari dengan NPM akhiran 035. Di sini terdapat diagram tentang beban pokok pendapatan dan saya akan menjelaskan tentang analisis data beban pokok pendapatan PT Timah pada tahun 2015 hingga 2023. Yang pertama adalah tren BPP. Terdapat fluktuasi tentang perubahan signifikan dalam BPP dan kenaikan pada 2018 hingga 2019 sebesar 2 kali lipat. Untuk yang kedua adalah revisi laporan keuangannya pada 2018 naik sebesar 570.000 sekian dan pada tahun 2019 BPP naik sebesar 30.573. Yang ketiga adalah deteksi fraud. Di sini terdapat revisi signifikannya, yaitu tentang kesalahan dalam pelaporan keuangan awal dan indikasi penyimpangannya, yaitu tentang revisi dan lonjakan tidak wajar tentang kasus 300T tersebut. Yang keempat ada interpretasi datanya, yaitu tentang transparansi dan akuntabilitas. Untuk langkah pencegahannya yaitu penguatan kontrol internal dan pengawasan eksternal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terkait dengan persediaan PT Timah, dapat dilihat bahwa adanya revisi pada tahun 2018 dan juga pada tahun 2019, di mana perbedaan revisi antara tahun 2018 itu tidak sebanyak tahun 2019, yang di mana hal ini dapat menimbulkan curiga. Dari yang awalnya tercatat Rp7.011.784, lalu direvisi pada tahun 2019 menjadi Rp3.359.598. Hal ini menimbulkan kecurigaan yang cukup besar karena perbedaan angka tersebut. Dengan adanya revisi pada laporan tahun 2019, hal ini menimbulkan kecurigaan dengan adanya hubungan terkait dengan kasus korupsi PT Timah dengan nilai 300T. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keakuratan dan juga transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Berikutnya, analisis ekuitas PT Timah Tbk sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2023 yang telah disajikan dalam bentuk grafik di bawah ini. Dari analisis data ekuitas PT Timah Tbk, kita melihat adanya beberapa anomali yang bisa mengindikasikan potensi kecurangan, terutama terkait dengan revisi laporan keuangan pada tahun 2018 dan 2019. Fluktuasi ekuitas yang signifikan dan tidak konsisten bisa jadi tanda adanya manipulasi laporan keuangan. Terlebih lagi, jika fluktuasi tersebut tidak didukung dengan peningkatan kinerja operasional yang jelas. Dalam konteks kasus 300 triliun rupiah, pola-pola ini serupa dengan modus operandi, yaitu manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian atau meningkatkan keuntungan secara tidak wajar. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan, termasuk audit forensik dan analisis mendalam terhadap laporan keuangan dan aktivitas perusahaan untuk memastikan adanya potensi kecurangan atau tidak. Untuk analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang berikutnya adalah merupakan diagram dari kas dan setara kas. Jadi untuk analisis data ini, pertama kita menemukan pertumbuhan signifikan dari tahun 2015 ke 16, yaitu ada kenaikan yang moderat sekitar 13%. Nah, namun pada 2017 terjadi lonjakan signifikan lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2016. Nah, ini perlu dianalisis lebih lanjut karena peningkatan drastis seperti ini bisa menjadi indikasi praktik akuntansi kreatif atau perubahan signifikan dalam operasional bisnis. Nah, untuk yang kedua yaitu adanya penurunan dan revisi. Nah, pada tahun 2018 kas dan setara kas turun lebih dari setengahnya dibanding 2017. Nah, dan revisi yang dilakukan tetap mempertahankan angka tersebut, yaitu menunjukkan bahwa angka 2018 di tahun 2018 ini yang dilaporkan pertama kali dan yang telah direvisi tidak mengalami perubahan, bahwa mungkin menandakan bahwa penurunan tersebut merupakan hasil dari kondisi bisnis yang sulit atau adanya pengeluaran besar. Nah, untuk yang ketiga yaitu adanya fluktuasi lanjutan pada tahun 2019. Nah, di sini terjadi peningkatan lagi hampir 2 kali lipat dari 2018 dan angka ini juga tidak berubah setelah revisi.
tahun 2020 mengalami penurunan yang hampir signifikan, yaitu hampir 50%, diikuti dengan kenaikan lagi pada tahun 2021, lalu penurunan pada tahun 2022, dan kenaikan pada tahun 2023. Nah, pola ini menunjukkan fluktuasi yang besar dan tidak konsisten, yang dapat menjadi indikator masalah dalam manajemen keuangan tantangan operasional. Nah, yang berikutnya yaitu adanya deteksi fraud dan hubungannya dengan kasus 300 triliun rupiah. Nah, yang pertama yaitu adanya kenaikan dan penurunan drastis. Jadi di sini perubahan yang sangat besar dalam kas dan setara kas dapat mengindikasikan adanya pengelolaan yang tidak transparan atau upaya untuk menyembunyikan atau mengalihkan dana. Kemudian yang kedua yaitu ada revisi data. Jadi di tahun 2018 dan 2019 ini mengalami revisi, namun jumlah kas tetap sama. Ini mungkin menunjukkan ketidakakuratan dalam pelaporan awal, tetapi juga bisa berarti bahwa revisi tidak menemukan masalah yang mengubah total kas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adanya korelasi dengan kasus 300 triliun rupiah. Nah, jika ada hubungan dengan kasus 300 triliun rupiah ini, maka akan ada indikasi transaksi besar-besaran yang tidak biasa atau adanya pengalihan dana yang mencurigakan. Nah, investigasi lebih lanjut diperlukan untuk melihat apakah ada keterkaitan langsung antara fluktuasi kas PT Timah dengan aliran dana dalam kasus 300 triliun rupiah ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adanya interpretasi dan langkah selanjutnya dari PT kami, yaitu yang pertama, analisis mendalam. Jadi laporan keuangan ini perlu dianalisis lebih mendalam, termasuk catatan atas laporan keuangan atau CLK yang menjelaskan perubahan besar dalam kas dan setara kas. Kemudian kita juga melakukan audit forensik, jadi untuk memastikan tidak ada manipulasi atau penggelapan dana. Kemudian adanya penerapan regulasi dan kepatuhan. Jadi fungsinya adalah untuk memastikan perusahaan mematuhi semua regulasi dan standar akuntansi yang berlaku untuk menghindari adanya pelanggaran hukum. Selanjutnya, yaitu diagram dari liabilitas PT Timah. Nah, di sini disediakan grafik, di mana grafik ini menunjukkan perubahan liabilitas PT Timah yang tidak konsisten. Pada tahun 2018 dan 2019, liabilitas perusahaan naik tajam. Pada tahun 2018, liabilitas meningkat dari 8,6 triliun rupiah menjadi 9 triliun rupiah. Dan pada tahun 2019, liabilitas mencapai 15,1 triliun rupiah, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, liabilitas ini turun drastis. Pada tahun 2020, liabilitas turun menjadi 9,6 triliun rupiah, dan pada tahun 2021, liabilitas turun lagi menjadi 8,4 triliun rupiah. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan kasus 300 triliun rupiah ini? Nah, manipulasi laporan keuangan ini terlihat dari revisi besar pada tahun 2018 yang menunjukkan kemungkinan manipulasi data untuk menutupi kerugian atau memperbesar kinerja perusahaan. Kenaikan tajam pada tahun 2019 juga mencurigakan dan bisa menjadi upaya untuk mengaburkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Jika ada dana yang tidak jelas penggunaannya, ini bisa terkait dengan praktik korupsi, seperti dalam kasus 300 triliun rupiah. Pola fluktuasi ini bisa menjadi indikasi adanya upaya untuk menyembunyikan korupsi atau penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, fluktuasi tajam ini mengindikasikan perlunya audit mendalam terhadap laporan keuangan PT Timah, serta perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik keuangan perusahaan untuk mencegah manipulasi atau penyalahgunaan dana. Baik, selanjutnya adalah analisis data mengenai piutang usaha pada PT Timah Tbk. Tren umumnya sendiri dirinci dari tahun 2015 hingga tahun 2023 sebagai berikut. Piutang usaha meningkat tajam dari yang awalnya 445 miliar 77 juta rupiah pada tahun 2015 dan pada tahun 2017-nya ini menjadi 1 triliun 477 miliar 845 juta rupiah. Dan inilah yang menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis ini adalah sangat signifikan. Kemudian, terjadi revisi pada tahun 2018 untuk piutang usaha dari yang awalnya 1 triliun 973 miliar 760 juta rupiah menjadi 1 triliun 920 miliar 364 juta rupiah, yang menunjukkan pengurangannya sekitar 53 miliar 396 juta rupiah. Dan pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan atau stagnan pada nilai 1 triliun 620 miliar 118 juta rupiah.
Setelah tahun 2019, yaitu tahun 2020, piutang usaha mengalami penurunan secara signifikan, yang mencapai titik terendah di 802 miliar 662 juta rupiah pada tahun 2023. Maka, fluktuasinya adalah kenaikan tajam dari tahun 2015 ke 2017, kemudian mengalami penurunan signifikan setelah tahun 2019. Untuk selanjutnya adalah deteksi potensi kecurangan atau fraud. Yang pertama, kenaikan tajam dalam piutang usaha tanpa adanya perubahan signifikan dalam pendapatan atau operasional perusahaan dapat menjadi indikasi manipulasi atau overstatement piutang untuk meningkatkan tampilan keuangan perusahaan. Yang kedua, penurunan drastis setelah tahun 2019 bisa mengindikasikan adanya koreksi atas kesalahan atau manipulasi yang dilakukan pada periode sebelumnya. Yang ketiga, revisi pada tahun 2018 dan 2019 bisa menjadi indikator bahwa perusahaan mungkin telah menyadari kesalahan atau potensi fraud dalam laporan keuangan sebelumnya dan melakukan penyesuaian untuk mencerminkan kondisi yang lebih akurat. Maka, hubungannya dengan kasus 271 triliun atau yang sekarang meningkat menjadi 300 triliun ini adalah kasus ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam tata kelola keuangan dan transparansi di beberapa perusahaan atau institusi. Berikut adalah beberapa hubungan potensialnya. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Revisi laporan keuangan dan fluktuasi besar dalam piutang usaha PT Timah Tbk menunjukkan adanya masalah dalam transparansi dan akuntabilitas. Ini mungkin sejalan dengan temuan dalam kasus 300 triliun ini, di mana pengelolaan dana tidak dilakukan dengan transparan. Yang kedua, potensi penyalahgunaan dana. Jika ada indikasi bahwa piutang usaha di overstate untuk tujuan tertentu, misalnya untuk memperoleh pinjaman lebih besar, menaikkan harga saham, atau memenuhi target keuangan tertentu, maka hal ini bisa menjadi bagian dari modus operandi yang mirip dengan kasus 300 triliun rupiah ini. Yang ketiga, audit dan pengawasan. Kasus ini menyoroti pentingnya audit dan pengawasan yang ketat. Revisi yang terjadi pada PT Timah Tbk menunjukkan bahwa pengawasan dan audit yang lebih ketat mungkin diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah potensi fraud lebih awal. Baik, berikutnya adalah kesimpulan. PT Timah Tbk terlibat dalam korupsi penambangan timah ilegal dari tahun 2015 hingga tahun 2022, yang baru terungkap pada Desember tahun 2023. Penyelidikan mengungkap praktik ilegal seperti penyelundupan, manipulasi dokumen, dan pengangkatan mineral yang tidak sesuai dengan regulasi, menyebabkan kerugian negara sekitar 300 triliun rupiah. Korupsi ini didorong oleh dorongan ekonomi untuk keuntungan ilegal, kepentingan pribadi individu seperti Harvey Mois, dan kurangnya pengawasan efektif. Pada tahun 2016, PT Timah menyadari produksi timahnya rendah karena tambang ilegal di wilayahnya alih-alih menindak tegas. Mantan Direktur Mokhtar Riza Palevi tak berani membiarkan operasi tambang ilegal dan membeli hasilnya dengan harga 2 kali lipat. Menyamarkan selisih sebagai biaya sewa alat, lalu Harvey Mois menjadi perantara dan mengatur pencucian uang melalui PT QSA. Dengan keuntungan masuk ke kantong pribadi para tersangka. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1, atas pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.